Salah satu cara menentukan area support resisten ya, itu yang valid biasanya dilakukan di time frame daily. Para trader profesional menggunakan time frame daily untuk menentukan di mana area support dan resisten yang valid. Nah, ini akan saya sampaikan kepada sobat traders. Tapi jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video-video yang terbaru yang diupload di YouTube channel ini. Oke sobat traders, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menentukan support resisten yang valid. Ya, kenapa dikatakan valid? Yang artinya support resisten yang memang bisa dikatakan itu jitu gitu ya. Karena banyak cara atau strategi yang bisa digunakan untuk menentukan di mana support resisten. Misalnya bisa menggunakan level-level historis ya, atau bisa juga menggunakan indikator-indikator untuk menentukan support resisten yang dinamis. Nah, sekarang kita mau gunakan cara konvensional yang biasa digunakan oleh para trader profesional. Kita lihatnya di time frame daily. Saya akan menjelaskan. Saya buka MetaTrader ya, misalnya saya akan ke Forex dulu ya. Jadi kita akan lihat contohnya bagaimana saya menggunakan atau menganalisa support resisten juga menggunakan time frame daily ya. Jadi ini cara saya untuk menentukan support resisten, saya sampaikan kepada sobat traders. Oke, teman-teman sobat traders semua, untuk melihat atau untuk menentukan support resisten valid ya, kita buka time frame daily ya. Time frame daily adalah time frame yang disukai atau memang disarankan ya oleh para trader profesional, karena dalam satu hari itu jelas ya, maksudnya misalnya pergerakan dalam satu hari lalu ada open close di mana gitu ya. Misalnya satu hari itu kan harga naik turun ya, tapi ternyata di hari penutupannya harga close, apakah close-nya bullish atau close-nya bearish itu menentukan gitu ya. Nah, sebagai contoh nih saya buka USD Japanese Yen time frame daily. USD Japanese Yen ini kita lihat memang pergerakannya bullish banget ya. Kita lihat sejak Maret nih ya, bullish terus ya. Kalau kita lihat daily-nya, jadi bullish terus. Lalu di bulan Mei ya, Mei kira-kira minggu kedua ya, sampai minggu keempatnya ya, USD Japanese Yen ini mengalami koreksi penurunan ya. Kita lihat nih, ini ada fase bearish, ini ada channel bearish. Lalu harga keluar dari channel bearish lalu naik. Nah, ketika naik ini kan kita akan lihat nih resistennya di mana ya. Resisten itu bisa juga sebagai target, bisa juga sebagai apakah itu menjadi tahanan ya, tahanan yang akan bisa membuat harga itu berbalik arah atau reversal. Nah, di mana sih target ataupun resistennya kalau kita lihat di time frame daily? Jadi pakai historical data, yaitu kita lihat nih harga tertinggi pada 28 April ya, lalu harga tertinggi pada 9 Mei kita lihat ya. Nah, jadi kita lihat harga tertingginya di sini adalah harga tertingginya 13124, kemudian ini adalah 13133. Tetapi ya kita lihat di sini harga tertinggi memang sempat 13133, tapi harga penutupan daily-nya malah candle-nya merah atau bearish ya. Malah ditutupnya turun gitu loh. Ya, kenapa ditutup turun? Karena kita lihat nih, ternyata di sini ada resisten. Resisten validnya adalah harga closing tertinggi ya di daily-nya. Nah, ini adalah candle bullish dengan closing daily tertinggi. Di sini closingnya di berapa? Kita lihat ya. Closingnya itu ada di, oke sebentar ya, ini kadang bisa muncul langsung. Atau enggak kita lihat di bawahnya sini ya. Nah, jadi closingnya itu 13081. Bisa saya tuliskan ya. Sini. 13081-an ya. Sekitar segitu. Nah, jadi harga closingnya, jadi bukan harga swing high-nya ya.
Nah, jadi harga closingnya 13081 sebagai resisten. Buktinya ketika harga berikutnya mau coba sampai ke situ, reject ya. Kemudian swing sempat memang bahkan lebih tinggi dari swing sebelumnya, tapi pada closing, maksudnya di akhir harinya itu dia tidak bertahan lewatin 13081, tapi malah turun ya. Jadi ini ada resisten, seolah-olah ini memang ada resisten. Kemudian berikutnya mau coba lagi 13081, di reject lagi. Itu ya sobat trader. Jadi kita lihat di sini resisten valid sudah 2-3 kali di reject. Kita lihat nih. Nah, kalau sobat trader lihat di sini ada resisten valid, harga di reject terus kan bisa juga ambil kesempatan buat open sell. Misalnya nanti lihat pola candle-nya gitu ya, lihat swing high gitu. Oke, kita fokus lagi sekarang. Nah, saat ini ya, pada tanggal nih ya, awal Juni, tanggal 3 Juni ini harga berhasil ya ditutup di 13084. Saya tulis ya. Harga closing yang ini ya. 130.840. Oke, dari mana bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada nih di bawah sini ya. Otomatis ya. Kita lihat harga closingnya 130.848 malah ya. 848, sementara ini harga closingnya 130.812. 13081, 13084 lebih tinggi mana? Ini sudah sobat trader ya. Jadi ini sudah break high nih, break. Artinya break resistennya di break karena dia closing price daily-nya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ditambah lagi nih. Lalu candle daily berikutnya harga ditutup lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Ini udah break high ya. Jadi setelah terjadi break high, resisten sebelumnya di sini, maka USD Japanese Yen ini memang melaju naik terus ya, sampai kalau kita lihat pakai indikator, wah ini kayaknya udah jauh banget dari moving average. Mungkin kalau pakai Bollinger Band juga gitu ya, udah di luar upper band gitu. Tapi yang namanya teknikal juga, apa pergerakan harga kadang kita tidak bisa tahu ya, karena fundamentalnya ini memang masih melemahkan yen ya dari bank sentral Jepangnya. Jadi kita juga tidak bisa pakai perkiraan, udah tinggi sekali gitu ya, ini bakalan koreksi, tapi kita lihat nggak ada koreksi yang berarti gitu ya. Apalagi kita lihat nih ya, tuh saya udah kecilin ya, ternyata sampai 2006 atau pakai monthly ya, kita lihat pakai monthly. Monthly, wah belum kelihatan juga nih ya. Nah ini monthly ya, wah berarti harga yang sama saat ini ada di harga tahun 2000. Berarti udah 22 tahun yang lalu, Juni 2000. Berarti ini sekitar ya tahun 2000 ya. Oh, ini 2002 malah ya, tahun 2002. Jadi udah 20 tahun yang lalu harga high sekarang ya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa nih sudah naik terus, karena sudah break ya level resisten valid high sebelumnya. Demikian ya sobat trader. Nah, kalau misalnya nanti mau turun, harga berbalik jadi turun ya sobat trader. Sobat trader juga perlu perhatikan di mana supportnya. Nah, supportnya berarti kita pakai ini. Ini adalah harga closing daily bearish ya, yang terendah nih. Ini kan closingnya bullish. Nah, ini closing bearish tapi closingnya di atas support ini, di atas harga closingnya. Di berapa harga closingnya? Kita lihat sini, yaitu 12684. 126.840 ya. Oke sobat trader, jadi kalau misalnya nanti harga misalnya berbalik arah ya, lalu turun nih, misalnya ini terjadi koreksi panjang, nah dia akan menguji area sini, support ini sebagai support valid gitu. Kalau misalnya tidak terjadi penembusan seperti candle ini ya, dia akan rebound. Nah tapi akan terjadi apabila terjadi penembusan ya, maka akan melaju lebih bearish lagi karena supportnya sudah di break. Ya, jadi demikian sobat trader. Bukan berarti untuk tradingnya harus pakai daily aja, enggak. Ini untuk menentukan analisisnya aja, support resistennya di berapa, pakai time frame daily. Kalau nanti sobat trader mau ambil posisi misalnya, ya silakan pakai time frame yang lebih kecil. Misalnya ini kita udah jelas ya, ini bullish banget ya. Jadi kalau misalnya mau cari posisi baru, kita bisa aja pakai time frame yang lebih kecil gitu ya sobat trader ya. Misalnya kita cari
oh ini yang sudah break resisten kita anggap sebagai support sekarang. Jadi bisa aja sobat trader tunggu harga misalnya koreksi, ya koreksi ke area yang resisten jadi support, buy di situ, buy limit. Nah bisa cari posisi long. Itu ya sobat trader yang bisa saya jelaskan. Oke. Oke sobat traders, demikianlah video cara menentukan support resisten yang valid di time frame daily. Kalau kalian ada pertanyaan seputar cara menentukan support resisten, ya, kalau selama ini mungkin masih agak kesulitan menentukan support resisten, silakan ketik di kolom komentar. Atau pertanyaannya, temanya yang lain, silakan ketik aja di kolom komentar. Buat kalian yang belum punya akun real trading, silakan buka akun di broker lokal yang aman dan memiliki atau mempunyai support-support yang bagus untuk para sobat traders di broker lokal PT Java Global Futures. Oke, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Salam profit.